Oke, langsung saja di soal nomor 1. Seorang investor akan menerima pembayaran sebesar dividen 20 juta dalam 5 tahun dan ingin menentukan nilai sekarang dari pembayaran tersebut menggunakan tingkat diskonto sebesar 6%. Berapa nilai sekarang dari pembayaran tersebut? Karena di sini menggunakan pembayaran dividen atau pembayaran yang dilakukan setiap tahun, maka kita menggunakan payment bukan future value. Langsung saja, nilai paymentnya sebesar 20 juta. Dan nilai inflasinya sebesar 6%. Dalam jangka waktu 5 tahun. Oke, rumusnya yaitu sama dengan BV buka kurung, masukkan nilai rate-nya atau nilai inflasinya sebesar 6%, kemudian koma, masukkan nilai N-nya atau 5 tahun, koma, masukkan nilai PMT-nya atau payment, koma, karena di sini menggunakan nilai sekarang, maka kita future value-nya kita kosongkan, tutup kurung, enter. Ini adalah nilai sekarang dari pembayaran dividen. Oke, lanjut ke nomor 2. Sebuah perusahaan ingin mengetahui nilai sekarang dari pembayaran masa depan sebesar 50 juta dalam 10 tahun menggunakan tingkat diskonto sebesar 5%. Berapa nilai sekarang dari pembayaran masa depan tersebut? Oke, di sini karena kita sudah tahu nilai future value-nya sebesar 50 juta, langsung saja kita tulis 50 juta. Dengan tingkat diskonto atau inflasinya sebesar 5%. Kemudian dalam jangka waktu 10 tahun. Langsung rumusnya sama seperti di atas. PV buka kurung, masukkan nilai rate-nya atau nilai inflasinya sebesar 5%, koma, nilai NPR-nya atau nilai dalam jangka waktu tahun yaitu 10 tahun. Karena di sini sudah diketahui nilai future value-nya dan kita tidak menggunakan nilai payment, maka payment-nya 0. Kemudian nilai future value-nya yaitu 50 juta. Tutup kurung, enter. Ini adalah nilai sekarang dari pembayaran masa depan. Oke, langsung saja ke nomor 3. Di sini soal nomor 3, seorang investor akan menerima pembayaran masa depan sebesar 10 juta dalam 4 tahun dan ingin menentukan nilai sekarang dari pembayaran tersebut menggunakan tingkat diskonto sebesar 8%. Berapa nilai sekarang dari pembayaran tersebut? Jadi di sini investor akan menerima pembayaran di masa depan. Nah, itu future value-nya itu sebesar 10 juta. Oke, terus R ini itu tingkat inflasi atau diskonto. Itu sebesar 8%. Di sini N itu jangka waktu tahun, itu 4 tahun. Di sini kita akan pakai rumus PV buka kurung, itu diminta rate atau tingkat inflasi R ini. Nah, itu 8%. Kemudian koma, terus di sini NPR berarti N atau jangka waktu tahun itu 4 tahun. Kemudian koma, kemudian di sini diminta PMT. Jadi PMT itu tidak ada, maka diisi 0 aja. Koma, kemudian nilai future value itu ini. Tutup kurung, enter. Nah, ini adalah nilai sekarang dari pembayaran yang akan dilakukan. Langsung ke nomor 4. Di sini soalnya sebuah perusahaan ingin mengetahui nilai sekarang dari pembayaran masa depan sebesar 30 juta dalam 8 tahun menggunakan tingkat diskonto sebesar 7%. Berapa nilai sekarang dari pembayaran masa depan tersebut?
sini ditanya berapa nilai sekarang dari pembayaran masa depan tersebut. Nah, nilai future value-nya itu 30 juta. Kemudian R ini itu tingkat inflasi atau diskonto itu sebesar 7%. Kemudian N ini jangka waktu tahun itu dalam 8 tahun. Langsung saja ke rumusnya. PV buka kurung rate. Oh, ini R-nya, kemudian koma N, dan di sini diminta PMT. Nah, PMT-nya ini tuh tidak ada, maka diisi 0, koma, kemudian future value-nya itu 30 juta. Tutup kurung, enter. Nah, ini nilai sekarang dari pembayaran yang akan dilakukan di masa depan dalam jangka waktu 8 tahun. Oke, langsung saja ke nomor 5, yaitu seorang investor akan menerima pembayaran sebesar 15 juta dalam 7 tahun dan ingin menentukan nilai sekarang dari pembayaran tersebut menggunakan tingkat diskonto sebesar 9%. Berapa nilai sekarang dari pembayaran tersebut? Karena soal ini termasuk nilai dividen atau pembayaran yang diterima setiap tahun, maka kita menggunakan payment, bukan future value. Jadi di sini nilai payment-nya itu sebesar 15 juta. Terus tingkat inflasi itu 9%. Terus nilai N ini nilai dalam jangka waktu yaitu 7 tahun. Langsung saja ke rumusnya, yaitu sama dengan PV buka kurung rate ini tuh 9%, terus koma NPR itu 7, terus koma PMT itu 15 juta. Jadi di sini future value-nya tidak ada, jadi diisi 0, tutup kurung, enter. Jadi ini nilai sekarang dari pembayaran yang akan dilakukan setiap tahun.